Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Biarlah pada pagi hari ini firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami dan menjadi pedoman, pegangan dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi hari ini berakar dalam Kristus. Diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 12. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Bagi tumbuhan, akar memiliki banyak kegunaan. Selain untuk menyerap air dan zat makanan, yang penting adalah untuk menunjang berdirinya tumbuhan tersebut. Akar yang tertancap ke dalam tanah berfungsi seperti fondasi bangunan, akan membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Oleh karena itu, tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan deras. Pohon tersebut tidak akan mudah tumbang atau rubuh oleh karena akarnya menjadi pengikat yang kuat ke dalam tanah. Analogi serupa dipakai Rasul Paulus untuk menggambarkan pentingnya bagi umat Kristen di Kolose untuk tetap berpegang pada ajaran dari Kristus. Sebab di sekitar mereka pada waktu itu telah berkembang berbagai pengajaran yang berbeda dengan ajaran Kristus yang berpotensi akan menjauhkan mereka dari kebenaran Kristus yang telah diajarkan oleh Paulus. Karena itu, untuk dapat berdiri teguh, maka jemaat itu haruslah berakar pada ajaran Kristus sebagai sumber makanan rohani mereka. Ajaran Kristuslah yang akan memberi pertumbuhan bagi rohani manusia sehingga dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik. Dan ajaran Kristus juga yang akan memampukan mereka tetap berdiri teguh dalam iman. Pertumbuhan iman kita sama seperti sebuah tumbuhan, harus mempunyai akar yang kuat. Tanpa itu, maka iman kita akan mudah ditumbangkan oleh dunia ini. Berakar di dalam Kristus
adalah sebuah jaminan akan pertumbuhan iman yang baik dalam hidup. Saya percaya kesulitan hidup akan memperkuat iman kita. Bila kita menghadapi dan melewati kesulitan, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Waktu saya harus menjalani paket pengobatan radiasi dan kemoterapi untuk kanker nasofaring yang saya derita, tabungan kami tidak cukup untuk menjalani pengobatan tersebut, sehingga kami hampir menyerah apakah kami harus menjalani pengobatan tersebut. Tetapi Tuhan mengingatkan tentang perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun, dikejar oleh tentara Mesir dan terjepit di tepi laut terberau. Dan imannya Musa membawa bangsa Israel tetap berjalan maju, laut terberau terbelah dan melepaskan bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir. Itu adalah mukjizat yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan Yesus mengingatkan kepada saya dan suami saya untuk tetap maju menerima pengobatan yang sudah ditetapkan. Dan kami akhirnya menjalani pengobatan itu berjalan dengan iman. Betapa ajaibnya Tuhan membuktikan pertolongannya yang luar biasa. Kami bisa melewati masa-masa sulit di mana biaya-biaya pengobatan itu Tuhan selalu menyediakan dengan caranya yang ajaib sampai saya menyelesaikan pengobatan kanker saya hingga sembuh. Orang yang berakar di dalam Kristus akan mampu menghadapi situasi sulit apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu ajaib. Tuhan sedang mendidik kami untuk kami berakar dengan kuat di dalam prinsip firman Tuhan, sehingga iman kami juga tetap kuat dan teguh. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dan kami percaya firman-Mu setiap hari yang kami dengar akan berakar dengan kuat juga di dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami semua mampu melewati masa-masa sulit seberat apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.